dari Quick Draw. Ada Finn yang mencoba untuk memberikan bantuan. Venusnya pun udah hadir, bersiap untuk memberikan bantuan terhadap Oheb itu sendiri. Oli healing untuk menahan Skylar di area bottom lane. Tapi di sisi jungle, Blacklist International sudah mulai diinvasi oleh Albert. Dan responnya saat pula oleh Oh My Venus di area jungle. Sekarang Omas terus diketuk habis-habisan. Dan Arsaman melawan inisiasi yang sangat baik dengan Will Stricken. Yap, bagus sekali. Sementara ada satu player tadi yang berhasil diambil. Blacklist International sekarang disamakan kedudukannya 1 sama dari point kill. Dan Turtle pun udah muncul. Wise-nya R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Apakah berhasil atau hanya akan membuat sebuah parameter? Tapi terlihat udah ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Albertnya ingin kabur ke bagian belakang, tapi Chase Fan seperti udah akan langsung diaktifkan, ditabrak dan seperti akan langsung menghilang dari Albertnya. Albert berhasil didapatkan, tapi yang dua tertinggal. Chaos Soul langsung dikeluarkan di bagian belakang R7-nya. Wave Breaker langsung connect juga karena satu player tersebut. Udah ada satu player yang langsung berhasil diamankan juga dari Blacklist International lewat R7 yang sangat baik barusan. Itu lagi peperangan yang begitu keras. Tapi fun fact dari spek video di MPL season ke-8, Chow adalah hero favorit R7 kedua setelah Pakito. Jadi hati-hati Blacklist di sini. Ada R7 dengan Chow yang begitu memukau. Ya, tapi balik lagi sih, di sini R7 dia harus meninggalkan lane-nya untuk membantu teman-teman yang lain. Menurutku itu agak sedikit menghambat untuk dia mendapatkan itemnya lebih cepat. Untungnya tadi peperangannya juga di area atas kan, jadi nggak jauh-jauh banget juga dari R7 itu sendiri. Sementara dari Skylar di bagian bawah, walaupun dia udah kena sekali, sejauh ini dia masih bisa mempertahankan dari shield walaupun udah hilang setengah. Di bagian bawah Matildanya udah mulai mendekati juga ke arah clean yang digunakan oleh Oheb. Tapi dari Wise coba lihat, terus melakukan farmingan terus-terusan. Ya, Wise-nya selalu bisa dapetin creeps-nya. Dia juga bahkan tadi sempat untuk melakukan crossing. Yap, dan sekarang berhasil lagi Popheus-nya diambil. Sebuah hal baik langsung dilakukan, namun di bagian bawah Oheb-nya sedikit lagi dari tercipta Cycling Eagle langsung nabrak, tapi 4 orang dari Blacklist International langsung aja menabrak ke arah sport lane yang dimiliki oleh RRQOC, menyisakan seorang diri. Double kill berhasil diambil juga oleh Wise-nya. Menjadi sebuah kerugian, namun di atas sana ada mirroring yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari RRQOC. Saling bertukar kali ini tim dari Blacklist International. Mereka nggak bisa langsung ngegradak ke area turret yang masih bisa di-defense dengan baik. Tapi RRQ Husi juga mulai melawan. Mereka masuk ke area jungle milik tim Blacklist International. Surprise attack dari Albert. Dari Purple Buff dari Blacklist International dari dalam belakang. Edward langsung bertemu. Dan dibombardir. RRQ Husi mendapatkan checkpoint yang sangat baik. Blacklist kehilangan Edward. Mereka nggak akan berani untuk melawan tim RRQ Husi. Tapi di sisi lain, di area bottom lane, Finn menjaga Skylar dengan sangat baik di area bottom lane-nya. Tapi RRQC mereka juga ingin mendapatkan objektif gaming yaitu Turtle. Yap, dari sisi network masih unggul sekitar 200-an networknya. Tapi dari Oh My Venus, dia dari bagian tengah clean-nya udah akan recall. Sementara itu otot di bagian bawah udah hancur. Tapi dari Skylar-nya dia pun udah bergabung. Turtle-nya berhasil diamankan. Kemana ke arah pergi dari Skylar kali ini? Apakah dia akan balik lagi ke bagian bawah atau hanya akan tetap berada di DRM untuk mengamankan langsung ke arah web minion-nya? Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Skylar-nya tetap ingin mendapatkan ke arah satu wave minion tersebut, tapi recall dilakukan oleh R7 di area river. Oke. Masih Clock of Destiny untuk Haji, tapi item dari R7 ini menarik sih. Dia nggak ngebaik ke arah damage. Yep, tapi ke arah tank. Tadi Molten Essence sudah langsung. Betul. Langsung defense. Langsung defense semuanya. Nih kita balik lagi dengan pemain yang dimiliki oleh RRQ. Mereka 4 orang di bawah. Sepertinya sangat ingin mendapatkan langsung ke arah satu gold lane altar turretnya yang akan dirubuhkan nih, Bu. Ya, ini mereka RRQ sih harus memperhatikan betul-betul jangan sampai mau kalah dari segi turretnya. Mereka mau membalaskan dengan mendapatkan di area bottom lane. Tapi surprise, Oh My Venus berhasil kabur dari penyergapan RRQ Husi. Di menit yang kelima, kita lihat dari tim Blacklist lagi dan lagi. Ketika melihat banyak sekali penumpukan yang terjadi di area bottom lane RRQ Husi, di area atasnya berarti free. Tapi di area tengah kali ini RRQ Husi mencoba untuk mengamankan Haji. Terbang pun tak bisa. Sekarang di area belakang, Well Dragon dapatkan Wise. Ini adalah jackpot yang didapatkan, tapi Wise masih sempat untuk kabur ke area belakang. Teman-temannya mereka sangat sempat mengplay. Dia menjadi korban, gak punya resource skill apapun. Dan begitu mengamuk dari Edwardnya, memukul mundur RRQ Husi. Wow, untuk Edward
Edward sendiri barusan ya ngebentengin pergerakan dari OHM agar bisa masuk ke dalam outer turretnya untuk memberikan damage ke arah pemain RRQ. Tapi sebelumnya satu Guiding Wind berhasil memanggil Wise untuk kembali ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh rekan-rekan dari Blacklist International. Sekarang main strike-nya untuk satu pemain dan dimiliki oleh RRQ. CR7-nya tertangkap basah, sudah hilang kali ini RRQ, satu playernya. Reset dari RRQ nggak boleh kebawa oleh permainan tim Blacklist International karena di menit segini Blacklist International udah gabung terus nih. Mereka jalan bareng-bareng, mereka ngeinvasi jungle milik tim RRQ Husi. Dan RRQ Husi, apakah mereka harus ngedot terus-terusan atau malah menanggapi peperangan yang dilakukan oleh Blacklist terus, Om? Kalau menurutku mereka harus split dulu sih. Mereka nggak boleh terus-terusan berkumpul 5 karena Wise selalu ada space kalau semacam itu. Karena kita tahu Chess Fate ini adalah global presence. Dia bisa ada dimanapun juga dan bisa ke backup temannya sewaktu-waktu. Again and again, Edward dengan Poveusnya ya dari tadi loh ini menjadi satu pengalihan isu yang sangat optimal bagi Blacklist International. R7 yang mulai maju ke bagian depan, tapi OHEB juga udah menghantarkan damage begitu menyakitkan. Di atas sepertinya akan ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan oleh Skylar, di mana sekarang berhasil benar aja. Oh my Venus mulai maju ke bagian depan, tapi Chase Fate-nya langsung nabrak ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Skylar. Ada Oli Baptism tadi sepertinya, namun udah ada Guiding Wind lagi yang mungkin membagi lagi bagian belakang. Hanya saja Edward kali ini dengan 150 force dia terus melompat ke bagian depan. Rafael yang berhasil diamankan, double kill bisa langsung diambil oleh OHEB itu sendiri. Clean-nya mengamuk, clean-nya damage-nya sakit banget. Kerugian lagi untuk RRQ, di mana tidak ada pemain Blacklist yang diambil. Aku kaget sih ketika Wise ujuk-ujuk ke arah Skylar. Dia benar-benar kayak oke, seruduk, padahal teman-temannya juga masih sangat jauh. Tapi dengan sigapnya Zitu, dengan adanya Oh My Venus yang menuju ke area depan, damage dari Haji pun masuk dengan enaknya, sehingga membuat tim RRQ kayak oke, kelimpungan, mereka balik mundur secara teratur. OHEB juga bebas banget dan itu dia tadi replay kita oleh Samsung Galaxy A series ya. OHEB-nya bebas banget. Di belakang Edward-nya yang nalangin semua damage-nya. Semua Edward-nya. Iya. Waduh. Edward habak mau kena 10 dead gak masalah, yang penting di belakangnya tuh bebas. Iya, ini Edward nih menjadi pengalihan isu yang benar-benar berhasil loh dari tadi. Ini masalah buat numbangin Edward aja. Edward punya berapa imun tiap dia lompat gitu loh. Ya lama lagi. Dia 2 kali lompat ya oke, dia punya 2 kali imun, dia punya 2 kali kesempatan untuk selamat dari area tersebut. Oke, tapi emang kayak kita ngeliat Blacklist sebenarnya begitu kuat. Sementara RRQ sih mereka udah stick 5 orang nih, Om. Mereka takut di chest fate-in sama Wise. Lebih karena dipancing sama Blacklist untuk kumpul sih. Kalau mereka nggak kumpul seperti itu tadi, bisa dihabisin satu objektif lagi, turretnya dimakan habis-habisan. Dan terlihat juga 4-1 selalu ya, dimana ini Aldusha jalan sendirian, chest fight ini sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan Lord yang pertama udah mulai dipok sama Blacklist. Ya, baik, Samsung Galaxy A52s ini akan dihancurkan kah oleh Blacklist. Tapi RRQ sih mereka menuju dari arah yang lain. Dari area bawah sudah terbuka dan Haji mengusir mundur dengan adanya Feather and Strike. Lord tak terganggu, free. Blacklist International mendapatkan itu. Oke, ini dia Lord. Yang pertama, udah berjalan dari area bottom lane. Tidak ada lagi inner turret, hanya ada inner turret yang begitu terbuka, yang mungkin ini bisa dimaksimalkan oleh pemain Blacklist untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi di atas, Wise-nya selalu berada di lane yang terjauh karena dia global vision yang sangat-sangat gampang sekali terbang dengan chest fate yang dia milikin. Tapi itemnya ini dia. Oke, Thunderbolt dan juga Athena Shield Dreadnought untuk Wise. Jadi dia punya Thunderbolt yang ini penting banget ya untuk Thunderbolt-nya, karena akan bisa memberikan efek slow lagi untuk bisa melakukan continuous damage-nya untuk blood contract-nya sendiri. Dan satu lagi OHEB sih. OHEB-nya udah punya Berserker Fury. Iya. Ini cukup untuk RRQ Hoshi nge-defense, Om, dengan item gini. Seharusnya cukup selama gak ditabrak 5. Selama gak ditabrak 5. Baik. Tapi beta turretnya sepertinya akan hancur karena Virgil godlike berhasil dapatkan oleh sebuah damage yang mengejutkan, berhasil masuk ke arah tubuh dari Vin yang menggunakan Rafaela. Sayang sekali ini beta turretnya pun udah pecah. Sebenarnya itu coba lihat Edward yang langsung lompat ke bagian depan, dan sekarang Seven Way of Dragon langsung aja ditendang, tapi dia masih berhasil untuk lompat lagi. Legendary masih dapatkan juga oleh OHEB, menyisakan 3 player dimiliki oleh RRQ, di mana sekarang Web Mina juga udah mulai masuk. Venusnya masih lalu-lalang melintang, double kill juga diamankan oleh OHEB. Akankah ini menjadi momen terakhir fight yang terjadi? Karena dari triple kill juga didapatkan oleh OHEB. Pinja berusaha untuk masuk ke dalam dan ternyata tidak dong, berhasil diambil oleh Blacklist International.
menurutku yang terakhir tadi situ Rafaelnya kepick dengan mendadak juga. Itu nggak akan- Damage yang nggak disangka sih ketika dia lagi ada di dalam base, coba untuk menahan, tapi damage dari Clean. kena quick draw, kena true damage dari Endless, masih Wah, ada Berserker Fury. Kan satu kali quick draw tembak sekali true damage. Oke. Tembus, tas. Dari 3 game yang berlangsung, waktu yang dihabiskan oleh Blacklist semakin cepat. Ya? Betul, semakin cepat ini. Mereka sangat mendikte sebenarnya untuk permainan di game.